Perintah Kilat nomor 1 strip PP strip D tahun 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Mako. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah diadakan untuk menghadapi serangan Belanda. Alfalan! Belanda terus-menerus mengingkari perjanjian dan membuka medan pertempuran dengan pihak Indonesia. Tapi, bagai sebuah air yang terus mengalir, strategi TNI selalu ada untuk menghadapi pihak Belanda. Namun, kekuatan TNI tidak setara dengan tentara Belanda. Keadaan ini membuat TNI memilih untuk menggunakan strategi gerilya. Strategi gerilya ini juga yang digunakan oleh pasukan Sub-Wehrkreis 106 Kulon Progo dalam pertempuran di wilayahnya. Pertempuran yang dilaksanakan secara gerilya dan meniadakan pertempuran secara frontal. Strategi gerilya yang digunakan pasukan Sub-Wehrkreis 106 Kulon Progo disesuaikan dengan instruksi-instruksi yang terdapat dalam Perintah Siasat nomor 1 tahun 1948. Pada hari Senin, Wage, tanggal 27 Desember 1948, jam 10, Jembatan Bantar diduduki Belanda. Jembatan yang strategis itu dijaga Belanda. Di sebelah timur ditempatkan 81 orang serdadu, termasuk pimpinannya. Dan di sebelah barat ditempatkan 30 orang serdadu. Persenjataan mereka serba lengkap. Saat itu, pasukan Sub-Wehrkreis 106 Kulon Progo juga mendapat perintah untuk melakukan serangan terhadap pos Belanda yang terdapat di Jembatan Bantar. Sub-Wehrkreis 106 Kulon Progo mengikat dan menekan kedudukan pasukan Belanda, terutama yang berada di sekitar Jembatan Bantar, dan mencegah bantuan Belanda masuk ke kota Yogyakarta. Pergerakan pasukan Sub-Wehrkreis 106 Kulon Progo sebagai bagian dalam mensukseskan serangan umum 1 Maret. Setibanya di dekat sasaran pos Belanda di Jembatan Bantar, pasukan dibagi ke beberapa tempat. Pembagian ini dilakukan supaya pasukan Belanda bisa terkepung dan tidak bisa membantu pasukannya yang sedang diserang di kota. Pembagian pasukan Sub-Wehrkreis 106 Kulon Progo adalah sebagai berikut. Sektor tengah oleh pasukan pengawal Brigade 17 dan Hizbullah. Sedangkan sektor kiri dan kanan ditempatkan satuan teritorial atau gerilya desa. Tepat pukul 06.00 pada tanggal 1 Maret 1949, terjadilah serangan mendadak yang dilakukan Wehrkreis 3 terhadap kedudukan pasukan Belanda di kota Yogyakarta. Penyerangan dilakukan setelah sirine berbunyi yang menandakan jam malam telah berakhir. Republik ini sudah merdeka, Bu.
merdeka atau mati. Letko Sudarto mengerahkan pasukannya. Pada malam sebelumnya sudah dipersiapkan berbagai tempat di dekat jembatan Bantar. Serangan dilakukan untuk mengikat pasukan Belanda di jembatan Bantar. Dilakukan dengan penekanan serangan dari arah barat dan timur. Seksi staf pengawal dari Brigade 17 menekan dari arah barat dan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Nur Munir menekan dari arah timur. Sedangkan pasukan teritorial atau gerilya desa menekan dari kanan dan kiri. Subwerkreis 106 membentuk suatu lingkaran pengamanan untuk mencegah bala bantuan Belanda dari arah barat. Usaha yang dilakukan pasukan Subwerkreis 106 Kulon Progo menekan kedudukan Belanda di pos Bantar dapat dilaksanakan sampai pukul 12.00 siang. Merdeka! 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 Hai Indonesia, walau warnamu hari ini putih dan kelabu, tapi kau tersenyum dari tempat yang tinggi, menyapa hingga ke dasar. Berdiri dengan kokoh, tinggi, berjalan, berlari, menyerang. Aku bangga. Aku cinta. Kan ku jaga, kan ku bela dengan segenap jiwa dan raga. Merdeka! Merdeka! Merdeka!